Kemudian klik mulai, klik selanjutnya. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Perlu kalian ketahui bahwa saya hanya melakukan proses seperti proses yang tadi saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi akan berbagi tutorial cara mengatasi akun Facebook yang terkunci oleh CC New dengan menggunakan metode ubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email. Pada tutorial kali ini saya masih menggunakan akun Facebook milik penonton. Di sini saya akan tampilkan riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Si pemilik akun sudah mengirimkan email dan sandinya. Setelah si pemilik akun mengirimkan email dan sandinya, saya langsung mencoba untuk mengeceknya dan ternyata untuk akun Facebooknya terkunci oleh CC New dengan opsi UTP. Setelah saya mencoba menggunakan metode-metode lama, ternyata untuk opsinya tidak kunjung berubah ke opsi yang lainnya. Baru kemudian setelah beberapa minggu saya menemukan metode baru. Untuk metode baru untuk mengubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email, saya akan praktekkan sebagai berikut. Pertama-tama di sini kita buka saja aplikasi Google Chrome. Kemudian setelah kita membuka aplikasi Google Chrome, kita kunjungi saja halaman login Facebook. Seperti pada login biasanya, di sini kita masukkan email atau nomor teleponnya, kemudian kita masukkan sandinya, baru kita klik tombol masuk. Ini adalah email akun Facebook yang tadi sudah dikirimkan oleh si pemilik akun. Oke, kita lanjut. Di sini saya klik masuk. Jika akun Facebook kita terkunci oleh CC New dengan versi free Facebook, maka di sini akan terjadi seperti ini. Di sini ada keterangan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Di sini kita langsung klik saja lihat foto atau kita klik tombol buka beranda. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman beranda dari akun kita yang sedang terkunci oleh CC New. Di sini kita langsung klik saja tombol mulai. Kemudian pada halaman cara membuka kunci akun Anda, di sini kita klik selanjutnya untuk mengetahui opsi yang tersedia pada akun kita. Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial, di sini yang muncul cuma ada opsi konfirmasikan identitas Anda atau opsi UTP. Karena si pemilik akun tidak memiliki KTP yang sesuai dengan profil Facebooknya, maka di sini kita harus mengubah opsinya ke opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun. Misalnya kita ubah ke opsi kirim kode melalui email ataupun kita ubah ke opsi yang lainnya. Untuk metode baru mengubah opsi, di sini kita klik terlebih dahulu tombol selanjutnya atau klik tulisan selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya di sini kita juga klik tombol selanjutnya. Persis pada halaman masukkan email, di sini kita sentuh saja sidebar pada aplikasi Chrome kita. Namun sebelum ke tutorialnya, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri. Kalian wajib berhati-hati. Dan juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kita sentuh sidebar, kemudian kita ketikkan atau kita tuliskan FB Help. Di sini kita tuliskan FB Help. Kemudian klik masuk untuk melanjutkan. Pada hasil pencarian Google, di sini kita scroll ke bawah dan kita pilih saja bisnis bantuan atau dukungan. Di sini untuk URL-nya id-id.facebook.com/help. Di sini kita pilih yang ini. Pada halaman pusat bantuan bisnis, di sini kita tunggu untuk proses loadingnya. Di sini kita harus menunggu untuk loading agar halaman terbuka secara sempurna. Karena jika proses loading tidak sempurna, maka ada beberapa menu yang tidak bisa ditampilkan. Oke, di sini kita tunggu sampai beberapa menit. Setelah kita menunggu proses loading beberapa menit, di sini untuk langkah berikutnya kita scroll ke bawah dan kita cari tulisan buat halaman. Di sini kita cari tulisan buat halaman dan kita klik tulisan tersebut. Di sini kita scroll ke bawah.
Jika ternyata kita belum bisa menemukan buat halaman, di sini kita klik terlebih dahulu tulisan pusat bantuan. Selanjutnya di sini akan loading kembali, kemudian kita tunggu beberapa menit dan kita scroll ke bawah lagi. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal klik tulisan developers. Setelah kita diarahkan ke halaman seperti baru login, di sini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Di sini jangan kita klik lihat foto, namun kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah kita kembali ke halaman sebelumnya, di sini kita tunggu sebentar beberapa menit. Setelah itu kita klik icon strip 3 bagian kanan atas. Di sini kita klik saja untuk icon strip 3 bagian kanan atas. Setelah kita diarahkan ke halaman baru, di sini kita klik tombol buat halaman. Di sini kita klik tombol buat halaman agar kita diarahkan ke halaman beranda akun Facebook kita dengan versi web tanpa mengubah browser kita menjadi tampilan desktop. Sedikit saya jelaskan bahwa untuk trik ini sebenarnya agar kita bisa mengunjungi halaman web.facebook.com tanpa mengubah tampilan Chrome kita menjadi tampilan desktop. Di sini kita harus bisa mengunjungi halaman web.facebook.com tanpa mengubah tampilan Chrome kita menjadi tampilan situs desktop. Tanpa menggunakan trik ini, maka kita akan kesulitan mengunjungi halaman web.facebook.com tanpa mengubah tampilan Chrome kita menjadi tampilan situs desktop. Di sini perlu saya sampaikan bahwa tujuan kita mengunjungi halaman web.facebook.com agar kita memiliki tombol mulai yang kedua kalinya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan langsung praktekkan saja. Di sini saya langsung klik saja buat halaman. Maka setelah kita klik tulisan buat halaman, kita akan langsung diarahkan ke halaman beranda dari akun kita yang sedang terkunci oleh sesi new dengan versi web.facebook.com tanpa mengubah tampilan Chrome kita menjadi tampilan situs desktop. Di sini kita langsung saja klik tombol mulai. Kemudian di halaman ini seperti proses sebelumnya, di sini kita klik tombol selanjutnya. Kemudian pada halaman opsi konfirmasi di sini kita klik saja untuk konfirmasikan identitas Anda. Maka pada halaman berikutnya di sini akan muncul lagi tombol mulai. Di sini sudah muncul tombol mulai untuk kedua kalinya. Di sini kita langsung saja klik tombol mulai. Kemudian di halaman ini untuk konfirmasi identitas di sini kita klik tombol selanjutnya. Dan ternyata pada tahap pertama di sini masih belum berhasil. Di sini ada tulisan maaf terjadi masalah. Mohon maaf terjadi masalah teknis pada fitur ini. Kami sedang berupaya untuk memperbaikinya. Jika pada tahap ini kita berhasil, maka di sini biasanya kita akan dimintai untuk memasukkan email. Kemudian yang selanjutnya pihak Facebook akan mengirimkan kode ke email tersebut. Dengan Facebook mengirimkan kode ke email kita, mempermudah Facebook mendeteksi bahwa untuk akun kita memiliki email yang aktif yang tentunya akan mempercepat ubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email. Namun karena di sini masih terjadi masalah, di sini kita coba untuk merefresh halaman ini. Namun ternyata setelah merefresh halaman malah kita diarahkan ke halaman beranda dari akun kita yang sedang terkunci oleh sesi new. Di sini kita klik lagi tombol mulai. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah itu di sini muncul lagi untuk tombol mulai kedua kalinya. Di sini kita klik lagi untuk tombol mulai. Selanjutnya di sini seperti sebelumnya di sini kita klik tombol selanjutnya. Ternyata di sini juga masih terjadi hal yang sama. Di sini masih terjadi masalah. Di sini kita screenshot saja halaman ini untuk kita coba kirimkan ke pihak Facebook. Di sini kita screenshot. Setelah kita mengambil screenshot, di sini kita sentuh sidebar pada browser kita, kemudian kita ketikkan mfacebook.com. Kemudian di halaman ini kita klik lihat foto atau buka beranda seperti sebelumnya. Setelah itu pada halaman beranda dari akun kita di sini kita klik tombol mulai seperti proses sebelumnya. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian pada halaman konfirmasikan identitas Anda di sini juga kita klik tombol selanjutnya. Kemudian yang berikutnya di sini juga klik selanjutnya. Dan pada halaman ini di sini kita masukkan email akun Facebook kita jika akun kita memiliki email.
Namun jika akun kita tidak memiliki email, di sini kita masukkan email yang belum terkait dengan akun Facebook manapun dan pastikan email kita masih bisa diakses atau kita memiliki akses ke email tersebut. Oke, di sini kita lanjut saja, tuliskan emailnya. Kemudian yang bawahnya konfirmasi alamat email, di sini kita masukkan ulang untuk emailnya. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita tinggal klik tombol konfirmasi. Pada halaman unggah tanda pengenal Anda, di sini kita tulis saja saya tidak memiliki satupun dari pilihan di atas. Dan pada halaman berikutnya di sini kita tinggal masukkan hasil screenshotan yang tadi. Di sini kita masukkan screenshotan sebanyak 2 kali. Untuk bagian file atas dan yang file yang ada di bawahnya, di sini kita masukkan file yang sama dengan gambar yang tadi kita ambil. Setelah kita memasukkan gambar yang tadi, di sini untuk melanjutkan tinggal klik tombol kirim. Namun di sini lagi-lagi juga terjadi masalah. Di sini ada masalah saat mengunggah gambar Anda. Jika ternyata pada akun kita terjadi seperti ini, untuk langkah berikutnya kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini mau tidak mau kita harus logout dari akun. Di samping itu juga setelah kita logout dari akun, kita harus diamkan akun tersebut selama minimal 1 hari. Setelah kita mendiamkan akun tersebut selama minimal 1 hari, baru kemudian kita ulangi prosesnya persis seperti proses yang sudah kita praktekkan tadi. Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial, ternyata setelah saya melakukan proses ulang sebanyak beberapa kali, ternyata untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi kirim kode melalui email. Di sini saya akan perlihatkan saja kepada kalian. Di sini saya akan login ke akun yang sama dengan email yang sama dengan nama akun Facebook yang sama. Di sini masukkan emailnya, kemudian santinya, klik masuk, klik lihat foto. Kemudian klik mulai, klik selanjutnya, dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Perlu kalian ketahui bahwa saya hanya melakukan proses seperti proses yang tadi saya praktekkan. Karena saya tidak memiliki akses ke email dari akun tersebut, maka saya akan memberitahukan kepada si pemilik akun bahwa untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi kirim kode melalui email. Di sini saya langsung screenshot halaman ini. Kemudian di sini saya akan buka aplikasi Messenger. Kemudian pada kotak pencarian di sini saya akan isikan email dari akunnya agar untuk riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun bisa ditemukan. Di sini saya metodenya menggunakan cara ini ketika saya mengabari si pemilik akun. Namun di sini saya update saja untuk kabar beritanya untuk akun tersebut. Setelah saya memberitahu kepada si pemilik akun langsung memulihkan akunnya sendiri menggunakan opsi kirim kode melalui email. Dan ternyata untuk akun Facebooknya berhasil dipulihkan. Namun ternyata si pemilik akun ada satu kesalahan fatal, yaitu setelah akunnya berhasil dipulihkan, si pemilik akun langsung menghapus email dari akun Facebooknya. Dan alhasil akun tersebut terkunci kembali dengan opsi UTP. Sedangkan untuk akun Facebook yang sudah terkunci oleh CC New dan berhasil dipulihkan kemudian terkunci kembali karena kesalahan kita, ini akan sulit dipulihkan dan mungkin prosesnya sangat lama. Dari pengalaman yang saya alami, ada beberapa akun yang mengalami hal tersebut sudah 6 bulan baru bisa dipulihkan. Oke, sekian tutorial diri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.